Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap sehat seperti biasanya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu dan dilanjut dengan pembiasaan seperti biasa membaca Asmaul Husna. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita seperti biasa membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Mari kita buka Asmaul Husnanya, anak-anak. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'aminu, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Zabbar, ya Mutakabiru, ya Khalik, ya Bari'u, ya Musyawwir, ya Ghafaru, ya Qahar, ya Wahhabu, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim, ya Qabidu, ya Basit, ya Hafidu, ya Rafi', ya Mu'izu, ya Mudir, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adalu, ya Latifu, ya Khabir. Alhamdulillah. Sebelum ibu masuk ke pembelajaran, pertama-tama ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Ulinuha, Novi Ratnasari, Lindi, Siti Umi Hajar, Triatik Suryani, hadir. Dan yang terakhir Widyaningsih. Alhamdulillah, untuk hari ini semuanya hadir semua ya. Baik, ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Kita 2 SKS ya. Kita dimulai dari setengah 8 sampai jam 9.30. Ada yang tahu minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Ya, betul. Minggu kemarin kita telah membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk hari ini ibu akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ada berapakah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan? Nah, betul, ada 4. Yang pertama, kitab Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Yang ketiga, kitab Injil. Dan yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran. Baik, buku paketnya udah dibawa semua kan? Ya, mari kita buka buku paketnya halaman 39. Baik, buku paketnya sudah dibawa semua kan? Sudah dibuka belum? Halaman 40. Perhatikan ya. Ada yang tahu tidak makna beriman kepada kitab-kitab Allah itu apa? Atau bagaimana? Ahmad, apakah bisa menjelaskan? Betul sekali.
Jadi makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kepercayaan yang pasti atau merupakan kepercayaan yang besar, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada para umatnya atau para hambanya yang ada di dunia. Nah, kitab-kitab tersebut adalah merupakan kalamullah yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara secara sesungguhnya sesuai dengan yang pantas untuk dirinya. Dalam kitab-kitab ini terdapat di dalamnya kebenaran, cahaya, dan petunjuk bagi manusia, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Coba anak-anak lihat dan perhatikan halaman 41. Di situ ada kolom yang menjelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup 3 perkara. Udah dilihat semuanya? Nah, yang pertama itu beriman bahwa kitab-kitab itu benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita itu harus mempercayai bahwa kitab-kitab yang 4 tersebut benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, beriman kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan dari kitab-kitabnya, seperti yang pertama, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yaitu kitab Zabur, bukan Jabur, tapi kitab Zabur, yaitu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang terakhir, mempercayai berita-berita yang benar dari kitab-kitab tersebut, sebagaimana pembenarannya kita terhadap berita-berita Al-Quran. Jadi kita tuh harus mempercayai bahwa di dalam kitab tersebut itu merupakan terdapat ucapan-ucapan dan berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus mentauladaninya. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman. Ada yang tahu rukun iman yang keberapa? Betul sekali. Betul sekali Ahmad, rukun iman yang ketiga. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan di hari kemudian atau hari akhir, yaitu hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul untuk disebarluaskan dan diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidupnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diketahui oleh para umatnya yang beriman yaitu ada 4. Nah, yang pertama itu ada kitab Taurat. Ada yang tahu tidak kitab Taurat diturunkannya oleh Nabi siapa? Ya betul, kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Taurat ini merupakan sebagai pedoman hidup Bani Israel sebagai firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim,
Dan kami berikan kepada Musa kitab tersebut, kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Jadi kitab Zabur ini sebagai pedoman untuk Bani Israel. Dan yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup bagi kaumnya. Nah, di sini juga terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Di sini ada yang tahu nggak kitab Zabur itu berisi tentang apa? Jadi kitab Zabur itu berisi tentang kumpulan nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat ilahi. Di dalamnya juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Nah, menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur ini ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Dan yang ketiga itu ada kitab Injil. Novi Ratnasari, kitab Injil itu diturunkan kepada siapa? Betul, kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus versi Nasrani. Nah, sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi Bani Israel, terdapat firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 46 yang berbunyi, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan kami telah memberikan kepada kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang meneranginya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi isi dari kitab Injil ini, isi pokoknya itu adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan di dunia, untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Jadi kitab Injil ini sebagai pedoman hidupnya orang Yahudi. Kalau kitab Zabur itu kan sebagai isinya tuh ya terdapat kayak pedoman, syair, zikir, doa-doa, dan nasihat. Yang terakhir itu kitab suci Al-Qur'an. Pasti semuanya pada tahu dong, kitab suci Al-Qur'an itu diturunkannya kepada Nabi siapa? Yaitu Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkannya yang paling akhir, yaitu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman atau petunjuk hidup bagi umatnya. Kitab suci Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang terbatas atau hanya kepada untuk satu kaum ya. Misalnya kitab Injil itu hanya untuk kaum Yesus Nasrani, kitab Zabur untuk Yahudi. Nah, kalau Al-Quran itu tidak hanya untuk diturunkan kepada bangsa Arab, melainkan untuk seluruh umatnya. Jadi pertama turunnya Al-Quran itu adalah pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 dari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, berarti kita ini kan lagi di bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita itu akan menemukan yang namanya peringatan
Nuzulul Quran yang terdapat pada tanggal 17 Ramadan. Permulaan dari ayat-ayat Al-Quran yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada yang menciptakan, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara Islam. Dia mengajar kepada manusia yang tidak diketahuinya. Sedangkan surat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari ini telah kusempurnakanlah untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah, jadi kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang paling sempurna sebagai pedoman hidup kita untuk di dunia dan di akhirat kelak. Kita itu sebagai muslim harus mempercayai adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang 4 itu. Baik, materi sudah Ibu sampaikan semua. Untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok untuk anak-anak Ibu. Ada berapa siswa kita di kelas ini? Semuanya ada 36 siswa ya. Enaknya Ibu bagi 4 kelompok deh. 4 kelompok tersebut berarti 36 itu dibagi 4 kelompok berapa ya? Satu kelompoknya berapa orang? Berarti ada yang 9 ya. Ada yang 6, ada yang 8, ada yang 9 ya. Ibu udah bagi kelompoknya, sekarang kalian diskusikan. Untuk kelompok 1 yaitu membahas tentang kitab suci Al-Quran. Kelompok 2 membahas tentang kitab Zabur. Dan kelompok 3 membahas tentang kitab Injil. Dan yang terakhir membahas tentang kitab Taurat. Nah, nanti hasil diskusi kalian diserahkan ke Ibu ya. Terus ada yang memaparkannya di depan kelas, dan yang lain silakan bertanya ke kelompok. Untuk sebelum Ibu tutup materi Ibu ini, ada yang mau bertanya tidak? Wah, kayaknya sudah paham semua ya. Alhamdulillah, alamin. Nah, baik. Ibu mulai saja ya. Sekarang kalian diskusi terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah diskusinya sudah selesai. Ahmad, boleh Ibu minta tolong? Tolong ambilin hasil diskusi ke kelompok-kelompok masing-masing ya. Terus Ahmad serahkan ke Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Waktu sudah menunjukkan mau habis ya. Kita tuh sampai 9:30 ya anak-anak. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang jelas dari Ibu. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Nah, minggu depan itu kita akan membahas tentang hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bertemu kembali ya teman anak-anak. Sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca surat Al-Asr dimulai. Amin. Alhamdulillah.
Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.